Setelah gue tahu nih, gue magang 3 bulan di TV aja kayak kok kayak gini ya kata gue. Jadi nggak jadi gue asli. Lagi sibuk apa, Nal? Biasa, lagi gini-gini aja. 3 hari gue kerja kayak ngerasa, wah hidup gue monoton banget. Oke, selamat datang di Sabar. Sharing bareng. Nah, gue sekarang udah bareng temen gue nih, temen SMK gue dulu nih. Temen SMK ya? SMK. SMK. Bareng Apis. Tas dulu. Apa kabar, Nal? Baik, Apis. Lu gimana? Apa kabar, Apis? Alhamdulillah baik. Baik. Lu lagi apa nih? Sekarang udah lulus, Apis? Belum? Semester 7 gue. Kan lu duluan yang udah lulus. Iya. Lagi sibuk apa, Nal? Biasa, lagi gini-gini aja. Pandemi sih ya. Iya. Pandemi. Sekarang gue mau bahas ini nih, Pis. Apa? Gua kan misalkan gua di sini kan anak alumni BC nih ya kan, broadcasting Broadcasting Lu? di salah satu universitas di Depok. Itulah pokoknya. swasta ya, swasta Iya, ya. swasta. Saya negeri. UI PGRI. Iya, anjir. Lu jurusan? Gue Kan jurusan DKV. DKV. Nah, jelasin dulu, Pis. DKV Jelasin apa itu nih? apaan, Pis? DKV Menurut itu yang gua tahu. desain komunikasi visual. Jadi desain komunikasi visual itu kita mempelajari desain gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan pesan melalui visual. Lancar banget tapi sudah kayak presentasi. Enggak, yang bener itu. Oh iya, yang gue bener, pelajarin bener. pas masuk kuliah, gue dikasih taunya itu. Gimana caranya kita bisa mengkomunikasikan pesan yang tadinya banyak terus kita komunikasiin jadi visual. Visual lewat Nanti gambar. itu audio visual apa? Bukan, gambar? visual itu bisa masuk ke gambar, ke Visual. ilustrasi, ke motion ya. Apaan aja ya berarti? Apaan aja masuk. Banyak berarti. Nah, kenapa lu dari SMK kan lu multimedia nih, sama gua nih, kan kita SMK bareng nih. Nah, gua dari multimedia kan ke broadcast. Kalau lu dari multimedia ke DKV itu nih. Ya. Nah, alasannya kenapa lu milih jurusan itu? Sebenarnya gini, gue kasih tahu dulu seluk-beluknya. Jadi gue Siap. waktu itu sempat kelontang-kantung gue, Nal. Lulus SMK, gue nggak tahu nih mau kuliah di mana. Oh, berarti lu dari setelah lulus baru mikir kemana? Baru apa mikir sebelum? mau kemana. Oh, setelah lulus? Iya. Gila juga lu sih. Akhirnya, aduh gue mau jurusan apa ya? Sini-sini kayaknya nggak masuk deh. Gue nyoba akhirnya di salah satu universitas negeri, Polimedia. Tahu gua itu, tahu. Tahu gua tahu. Gua juga pengen situ tadi anjir. Iya, gue udah minta bantuin sama guru BK waktu itu. Sistemnya apa ya waktu itu ya? Lupa gue. Iya. PMBK bukan sih? Iya. Iya, PMBK. Gue udah pakai nilai rapot sama Sama BK. sama gua Pis kayak gitu, Pis. Iya, nilainya ada 9 semua, Iya, tapi makanya. gue nggak masuk. Nggak tahu, gua juga bingung. Akhirnya di situ gue bingung milih kemana. Tapi ada waktu itu guru kita namanya Pak Yasa. Pak Yasa, lu sangat berjasa buat gue. Seriusan. Karena gue di situ nggak tahu kan gue mau kemana nih. Akhirnya dia bilang, nah dia bilang kayak gini, udah Fis lu masuk di kafe aja. Di kafe apa tuh? Di kafe itu desain komunikasi visual. Prospek kerjanya apa? Gue bilang kayak gitu kan. Ya lu bisa lari ke percetakan. Lu Banyak lari berarti ya? buku ya. Banyak. Terus akhirnya gue nyari kesana sini kok kayak apa ya? Lumayan lah untuk biaya kuliahnya. Jadi gue ketemu nih di salah satu universitas. Itu juga disaranin juga sama Pak Yasa. Pak Yasa sekali lagi terima kasih. Udah lo di UI PGRI aja. Penindra PGRI kan. Iya, benar. Universitas Indraprasta PGRI. Akhirnya gue ngeliat di situ ada jurusan desain komunikasi visual, gue masuk karena gue mikir karena masih satu jalur lah sama background gue. Awal SMK tuh gue multimedia. Kalau lu kenapa masuk broadcast? Ya kalau gue gitu kan, gue milih multimedia aja. Itu kan kalau di multimedia kan masih banyak, Pis. Ada Iya. 3D, foto, video ya kan. Oh itu masuk Ada- seluruhan ya? Iya, masuk keseluruhan. Nah, gue pengen lebih ke penjurusan lagi nih, lebih ke detail lagi nih, foto kalau nggak videografi lah ibaratnya, foto Iya. film gitu-gitu, penyiaran lah. Gue pengennya ke lebih fokus lagi. Sebenarnya gue di multimedia kan kebanyakan nih. Nggak mungkin gue iniin semua sebenarnya. Nah, gue pengen lebih fokus lagi nih ke fotografi sama videografi nih, film. Iya. Kalau gue itu Emang lu mikirnya suka sama fotografi ya? Iya. Sama film juga? foto, tapi foto sama film gue lebih mending film sih. Foto tuh lebih ke apa yang pengen gue foto aja. Terserah gue mau bagus apa enggak, tapi se-passion gue aja maksud Iya. gue gitu kalau foto. Tapi lu pas waktu itu lulus SMK, lu kan udah bisa milih nih pengen lari ke broadcast. Itu lu udah tahu prospek kerjanya apa, Nal? Udah tahu sih kalau gue Udah tahu. mikirnya. Cuman kalau gue mikir gini, Pis, kalau kita nih misalkan kita lulus atau kita lanjutin ke
ke dunia yang digital lah misalkan Iya. kayak di kafe gitu kan masih digital kan. Iya. Kalau prospek kerja orang-orang yang di digital itu apa ya, selama itu digital kalau menurut gua itu kedepannya bakal banyak yang butuhin. Kalau menurut gua gitu Iya. banyak Iya. juga yang bakal pesaing lu bakal banyak, bakal banyak tapi yang prospek kerja lu pasti banyak juga, ngerti gak lu? Saingannya lebih Iya. besar juga. Iya, tapi dunia digital kan semakin lama kan berkembang ya Iya. kan. Pasti lu nggak ada udahnya, nggak ada habisnya. Iya. Kayak gitu kalau menurut gua. Itu sih. Dunia perindustrian Iya, gitu. digital Asli dah itu. parah. Cuman waktu itu lu pengen larinya kemana, Nal? Nih, gue ngambil broadcasting, gue pengen kerja ini nih, pengen jadi jurnalis, atau enggak lu pengen lari ke stasiun TV. Dulu gua sempet ini awalnya gua sempet pengen ke TV. Ke TV. TV. Itu gara-gara apa? Asli ya, gue gara-gara ini aja sepengetahuan gue kayak wah kayaknya TV pas dulu YouTube belum balikin itu apa ya namanya, kayak dulu kan YouTube lebih dari TV misalnya gitu kan ibaratnya gitu. Iya. Tapi kan ibaratnya TV itu pas TV lagi berjaya gue masih pengen kerja di situ ibaratnya. Oh. Wah gimana nih kayak Iya. kerja TV itu kayak gimana gitu kan. Tapi setelah gue tahu nih, gue magang 3 bulan di TV aja kayak kok kayak gini ya kata gue. Jadi nggak jadi gue, asli parah nggak jadi gue pengen kerja di TV sebenarnya. Setelah gue tahu, cuman ya udah jalanin dulu aja kalau menurut gue. Kalau gue waktu itu mindset gue ya. Mindset iya benar. Ya, mindset gue waktu itu gue sempet pengen kerja di salah satu corporate lah, perusahaan. Kayaknya seru nih kantoran nih. Benar. Ya kan? Kantoran. Gak perlu capek-capek gitu kan. Lu cuma datang ke kantor, duduk ngadep laptop. Dan gue kan sekarang kan semester 7. Semester 7 gue kebetulan lagi magang di salah satu perusahaan Iya. di Jakarta. Jakarta Utara. Akhirnya gue apply, gue dikontrak selama 3 bulan. Dan gue ngerasa kayak, wah anjir, itu 3 hari gue kerja kayak ngerasa, wah hidup gue monoton banget. Lu baru 3 hari, gue 3 bulan nih gue udah puyeng gue, gitu-gitu doang. Ya gue ngerasa monoton gara-gara kayak, oh gini ya jadi orang-orang kantoran, lu datang kerja, datang jam 8, mulai kerja, selesai jam 5, lo pulang, itu waktu istirahat doang, udah cuman buat waktu istirahat lu. Dan lu Sabtu Minggu pun itu dipakai buat istirahat. Jadi kayak, wah anjir, hidup kayak gini kok monoton banget. Terus juga jadi gue punya keresahan sendiri kerja di corporate perusahaan yang gue kira enak, ternyata nggak enak. Karena waktu itu gue ngedesain sesuai sama ilmu yang udah gue dapet di DKV, warnanya udah pas, layoutnya udah pas, proporsinya udah pas, fontnya udah pas. Jadi itu kayak pas gue ngasih, ini udah selesai mbak, gue bilang kayak gitu. Pis, ini bisa nggak sih warnanya diganti ini? Kok kata gue jadi jelek ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya kerja sama orang kan. Itu salah satu keresahan gue. Akhirnya gue kayak ngerasa anjir, ini corporate buat desain itu bukan gue banget. Nah, karena karena gue itu belajar soal seni juga, desain juga kan, perpaduan antara seni dan desain aja. Tapi berarti gini Pis, yang gua tangkap dari lu ya. Berarti ibaratnya lu sama kayak tempat kerja yang kayak gitu-gitulah, sama kayak ini Pis, sama kayak TV Pis. Iya. Lu nggak bisa keluarin kreativitas lu nggak bisa, lu nggak bakal bisa berimajinasi. Iya, lu tuh pengen nge-motion kayak gini gini. gue punya pengalaman gitu Pis. Jadi kan gue ibaratnya namanya anak magang kan, dari produser ke anak grafis kan. Iya. Kan gue editor promo, waktu itu promo iklan. Jadi tuh misalkan produser mau bumpernya tuh kayak gimana, ini program baru misalkan. Iya. Mau kayak gimana nih, lempar ke gue dulu kan, gue yang jalan ke grafis. Gue bilangin mau kayak gini. Nah, dibikinin kan sama anak grafis. Udah bagus Pis, tau gue. Wah, gue minta ini juga kan, gue banyak referensi dari situ, After Effects, Motion gitu-gitu. Wah, keren banget nih Mas gini. Nah nih, lu kirim nih, udah. Set, gue anterin ke produser gue. Dia bilang apa? Ini warnanya norak nih. Anjir, kata gue, itu bikin mantep banget Pis. Asli, gue kagak begitu gitu Pis. Pas giren, Mas, nih revisi Mas, ininya warnanya sama desain ininya nih gini. Ah, gimana sih bos lu gini. Emang kayak gitu ternyata biasanya, emang kayak gitu sih ibaratnya. Terus dia bikin lagi yang biasa Pis, menurut gue biasa banget. Kalau menurut gue ya udah biasa, gimana menurut yang bikin kan? Biasa banget Pis. Pas giren gue lempar lagi ke produser gue nih ibaratnya, udah Pis aja sih. Anjir kata gue.
kok gini yang kerja di TV ya, maksud gue gitu bisa sama kan berarti kan kayak Keresahannya sama. iya ya? rasanya sama, jadi lu gak bisa nuangin kreativitas Kreativitas. lu di dunia kayak gitu sebenarnya, Karena kita- gak enaknya. Iya, mau gerak sini, Nah. ini ya kan. Iya sama aja kayak lu kayak editor aja, editornya jadi kayak ini editor by request. Jadi lu mau di request apa sama atasan lu, ya udah lu lakuin, lu nggak bisa apa-apa. Iya, padahal kan yang lebih tahu Nah, soal itu kan kita ya. Nak? itu gua pengen- kita belajar, gua pengen kita nyampein kuliah saya sih. selama beberapa tahun kan mempelajari itu, tapi dibantah Nah. sama Iya sih, gue juga bingung, kadang gue juga bingung kok kayak gini ya pas setelah gue tahu.